Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kami infokan kepada Anda bahwa di dalam RAPBN tahun 2025 ini ada terjadi kenaikan anggaran sektor pendidikan dari sebelumnya 665 triliun di RAPBN 2024 menjadi 722 triliun di RAPBN 2025. Nah, angka ini yang mengalami kenaikan tentu adalah angin segar bagi perbaikan dunia pendidikan di tahun mendatang. Nah, terkait dengan hal itu, maka Komisi 10 saat ini juga telah membentuk panja biaya pendidikan yang tentunya ingin memberikan satu terobosan dan juga mengulik sejumlah hal yang perlu diperbaiki dari sektor pendidikan saat ini. Nah, seperti apa jalannya panja biaya pendidikan ini? Tentu saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, yakni Ibu Rosyati MH Tamrin dari fraksi PDI Perjuangan. Ibu, terima kasih atas waktunya, Ibu. Sama-sama. Nah, Bu, terkait dengan panja ini, Bu, apa yang sekiranya menjadi sorotan utama bagi dunia pendidikan, terutama dalam konteks kenaikan RAPBN kita pada sektor pendidikan kita, Bu? Jadi begini ya, karena Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, di mana itu bangsa Indonesia wajib, setiap anak Indonesia wajib belajar. Dan ini kata wajib ini harus dilaksanakan konstitusi ini oleh kementerian terkait. Oleh karena itu, kita melihat dulu wajib belajarnya tuh dari PAUD, SD, SMP, SMA. Tentunya kita tidak memilih apakah itu negeri dan swasta. Tentunya semua warga negara Indonesia yang berhak dan dalam usia untuk dalam usia di bangku sekolah, dia kata wajib tuh harus dilaksanakan. Nah, terkait dengan anggaran yang meningkat, itu bukan kurangnya biaya anggaran, tapi program pendidikan yang dialokasikan kepada program-program prioritas, antara lain bidang untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA. Tentunya ini menurut Kemendikbud ada kurang tambahan anggaran. Bukan masalah kurang tambahannya, tapi prioritas pendidikan. Kita ikutkan pendidikan swasta. Nah, swasta ini harus dilibatkan karena mereka juga anak bangsa Indonesia yang mengelola pendidikan tapi belum dijamah oleh kementerian. Selalu negeri dan selalu orientasi membangun ruang kelas baru. Tapi kalau dilibatkan sektor swasta, mereka hanya butuh biaya operasional dengan memberikan misalnya beasiswa PEP ini untuk masyarakat yang sekolah di swasta aja. Jadi saya mengimbau, kita hilangkan image ini negeri, ini swasta. Tapi itu sama-sama anak Indonesia. Baik dia sekolah negeri maupun di swasta, yang tidak mampu ataupun mampu wajib belajar PAUD, SD, SMP, SMA. Itu yang harus kita pahami dalam konteks penambahan biaya anggaran pendidikan. Itu saja dari saya. Mungkin saya mohon maaf juga kalau misalnya ada kalimat saya yang tidak berkenan di hati orang yang mendengar dan melihatnya ini. Saya secara pribadi mohon maaf, dan karena inilah apa yang kita bisa perbuat dalam mengisi kemerdekaan ini. Tentunya negara bisa maju, negara bisa sejahtera kalau masyarakat dan masyarakatnya menjadikan pendidikan itu nomor satu dan masyarakatnya pintar, sehingga dia dalam mengisi kemerdekaan itu bisa meningkatkan ekonominya, khususnya dirinya sendiri dan keluarganya. Baik, Ibu Rosyati, atas waktunya terima kasih kami sampaikan.
Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 10 DPR, Ibu Rosyati M. Tamrin. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 10 sangat mendukung langkah pemerintah untuk lebih fokus dalam pembenahan pendidikan, terutama di sektor pendidikan swasta. Karena menurutnya tadi disampaikan juga bahwa sektor swasta juga merupakan hal yang penting dan fundamental bagi upaya mencerdaskan anak bangsa. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami kembalikan ke studio.